Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Ramadhani dengan NIM 101052400009. Perkenalkan, nama saya Salma Fauzia dengan NIM 1010524088. dan perkenalkan nama saya Azaria Latoyandi dengan NIM 101054000056. Perkenalkan, nama saya Kisha Ramadhani Subriyana dengan NIM 101052400008. Berikut video yang akan kami tampilkan. Pak Sumo adalah seorang pengusaha keluarga. Belakangan ini, bisnisnya mengalami penurunan karena maraknya platform jualan daring. Ia berencana merekrut pegawai baru di bidang marketing. Saat wawancara, Pak Sumo terkesan dengan Pak Toto, tapi muncul sebuah dilema. HRD menemukan bahwa Pak Toto berisiko mengidap penyakit genetik yaitu Duchenne Muscular Dystrophy atau DMD. Pak Sumo pun ragu, apa dia tetap harus menerima Pak Toto? DMD adalah penyakit genetik yang menyebabkan otot melubah secara bertahap. Penderitanya akan kesulitan berjalan dan bisa kehilangan fungsi otot di usia muda. Penyakit ini diturunkan melalui gen pada kromosom X. Karena laki-laki hanya punya satu kromosom X, maka kalau gen itu rusak, ia bisa terkena penyakit. Kalau Pak Toto menikah, anak laki-lakinya tidak akan terkena penyakit dari ayahnya, tetapi anak perempuannya bisa menjadi pembawa gen rusak yang bisa diturunkan ke generasi selanjutnya. Untuk mencegah penyakit genetik ini muncul lagi, pasangan bisa melakukan konseling genetik atau pemeriksaan DNA sebelum menikah atau memiliki anak. Lalu, apakah boleh HRD menolak calon pegawai karena informasi genetik? Ini pertanyaan etis. Pemeriksaan genetik tidak boleh jadi alasan diskriminasi. Faktanya, Pak Toto masih sehat dan punya kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Resiko genetik tidak selalu berarti ketidakmampuan. Mari menilai calon pegawai dari kinerjanya sekarang, bukan dari kemungkinan yang belum tentu terjadi. Baiklah, kami akan membacakan jawaban dari soal nomor 2, yaitu tentang realistis atau diskriminasi. Oke, yang pertama, apa yang dimaksud dengan penyakit distrofi otot? Distrofi otot atau muscular dystrophy adalah sekelompok penyakit genetik yang menyebabkan kelemahan dan degenerasi progresif otot rangka. Penyakit ini terjadi karena mutasi gen yang mempengaruhi produksi protein penting yang diperlukan untuk membentuk dan memeliharanya. Salah satu bentuk paling umum adalah Duchenne Muscular Dystrophy atau DMD. 2. Bagaimana mekanisme penurunan penyakit ini secara genetik? Mekanisme penurunan distrofi otot tergantung pada jenisnya, namun sebagian besar diturunkan melalui yang pertama, X-linked recessive atau seperti pada DMD dan Becker Muscular Dystrophy. Gen cacat terdapat pada kromosom X. Laki-laki lebih berisiko karena hanya memiliki satu kromosom X. Yang kedua, autosomal recessive atau autosomal dominan untuk jenis lain. Contoh pada X-linked recessive, pertama, wanita pembawa atau karir bisa mewariskan gen ke anak. Yang kedua, anak laki-laki dari karir berisiko terkena penyakit. Yang ketiga, anak perempuan berisiko menjadi karir tetapi biasanya tidak menunjukkan gejalanya. 3. Apakah apabila Pak Toto menikah, maka anaknya akan mengalami hal serupa? Maka jawabannya, jika Pak Toto memiliki Duchenne Muscular Dystrophy atau X-link, maka ia bisa mewariskan gen cacat ke anak perempuan yang akan menjadi karir, tetapi tidak akan menunjukkan gejalanya. 4. Bagaimana cara mencegah agar penyakit genetik tidak muncul di generasi selanjutnya? Maka beberapa langkah pencegahannya. Yang pertama, konseling genetik sebelum menikah atau memiliki anak. Yang kedua, pemeriksaan genetik atau carrier screening untuk melihat apakah salah satu atau kedua calon orang tua membawa gen pembawa penyakit. Yang ketiga, genetik praimplantasi atau PGD jika menggunakan teknologi reproduksi berbantu atau IFV untuk memilih embrio yang tidak membawa mutasi genetik. Yang terakhir, prenatal testing atau tes selama kehamilan seperti amniocentesis atau CFS atau cryonic villus sampling. 5. Apakah sebaiknya dilakukan pemeriksaan genetik bagi calon pegawai yang sedang melamar ke perusahaan Pak Sumo? Bagaimana caranya? Tidak secara umum, kecuali ada alasan medis atau fungsional yang sangat kuat. Nah, kelebihannya yang pertama,
bisa membantu perusahaan memahami kondisi medis calon pegawai, terutama jika pekerjaan memerlukan fisik yang kuat atau paparan bahan berbahaya. Nah, kekurangannya, privasi dan potensi diskriminasi genetik. Di banyak negara, terutama Indonesia, hukum dan etika melarang diskriminasi berdasarkan informasi genetik. Lalu, yang kedua, bisa menciptakan ketidakadilan atau stigma terhadap individu. Bagaimana caranya jika dilakukan secara etis? Yang pertama, harus atas persetujuan sadar atau informed consent dari pelamar tersebut. Yang kedua, hanya dilakukan jika relevan dengan jenis pekerjaan. Lalu, dilakukannya oleh fasilitas medis terpercaya. Yang terakhir, hasilnya bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk tujuan yang disetujui. Baik, itulah jawaban dari kelompok 8 dan terima kasih.